Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya Rudi Natamiaharja pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional dengan pokok bahasan yaitu renvoi atau penunjukan kembali. Baiklah, renvoi atau dalam bahasa Latinnya berasal dari bahasa Perancis, artinya renvoi, artinya menunjuk kembali suatu hukum. Sebagaimana kita ketahui di awal perkuliahan bahwasanya hukum perdata internasional bertujuan untuk memilih hukum mana yang akan diberlakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, di dalam perjalanannya, ketika sudah menunjuk satu hukum asing, maka hukum asing tersebut bisa menunjuk kembali kepada hukum negara yang menunjuknya. Baiklah, untuk mempersingkat, kita lihat pengertian renvoi atau renvoi, yaitu penunjukan kembali yang disebut dengan remission atau penunjukan lebih lanjut oleh kaidah-kaidah HPI dari suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI lex fori. Artinya, jika hukum di Indonesia sudah menunjuk hukum negara A, kemudian penunjukan kembali itu namanya remission. Jika dari Indonesia menunjuk negara A, tetapi negara A ditunjuk hukum negara B, itu namanya penunjukan lebih lanjut atau transmission. Siapa yang melakukan ini? Yang melakukan ini penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut itu adalah hakim yang ada di lex fori atau lex forum, tempat diajukannya suatu perkara. Baiklah, sebagai pengantar bahwasanya untuk menetapkan, pertama untuk menetapkan sistem hukum yang akan diberlakukan sebagai lex causae. Jadi renvoi ini digunakan untuk menetapkan sistem hukum yang akan diberlakukan sebagai hukum yang akan diterapkan atau lex causae. Yang kedua, jika pengadilan beranggapan bahwa perkara akan lebih baik diselesaikan berdasarkan kaidah-kaidah hukum internasional lex fori atau sistem hukum lain selain lex causae. Jadi renvoi dilakukan jika pengadilan di lex fori ini beranggapan bahwa perkara akan lebih baik diselesaikan berdasarkan hukum internasional yang memberikan yang menunjuk tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, renvoi ini adalah untuk menghindari hukum yang seharusnya berlaku. Jadi ketika Indonesia seharusnya berlaku negara A hukumnya. Untuk menghindari ini, maka hakim melakukan renvoi atau penunjukan kembali. Mengapa ini bisa terjadi? Ya, nanti kita akan lihat. Kemudian hal ini dimungkinkan, penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut dimungkinkan karena adanya berbagai sistem hukum di dunia yang masing-masing memiliki sistem dan kaidah-kaidah HP-nya sendiri. Ya, jadi setiap negara memiliki hukum kedaulatan yang semuanya sama, memiliki kaidah HP-nya sendiri-sendiri. Nah, kemudian perlu kita sadari bersama penggunaan daripada renvoi ini. Mengapa ada renvoi? Renvoi atau renvoi harus digunakan sebagai alat bagi hakim untuk merekayasa. Jadi tolong diperhatikan, merekayasa ini bukan suatu hal yang negatif ya. Merekayasa menentukan lex causae ke arah sistem hukum yang dianggap akan memberikan putusan yang dianggap terbaik. Jadi hakim ini melakukan renvoi ini untuk memberikan putusan yang dianggap terbaik menurut hakim itu dan terbaik bagi mereka yang akan diputus oleh hakim. Kemudian
Jadi renvoi ini ada dua. Pertama remission dan transmission sesuai dengan pengertiannya. Apa remission, apa transmission kita akan lihat pada gambar di bawah ini yang saya harap dapat memberikan penyederhanaan. Jadi seandainya ada suatu peristiwa hukum, kemudian lex fori di Indonesia, jadi pengadilan yang diberikan meminta untuk menyelesaikan di Indonesia. Nah, Indonesia ini menunjuk Singapura. Ya, penunjukan ini siapa yang menunjuk? Ya, hakim di Indonesia. Hakim Indonesia dia menunjuk ke Singapura. Tapi karena hakim ini ingin melakukan renvoi, penunjukan kembali, maka bisa dilakukan atas dasar apa? Atas dasar hakim mengatakan, oh ini keputusan yang terbaik bagi keadilan, maka dilakukanlah penunjukan kembali yang disebut dengan remission. Nah, syaratnya jika hakim ini ingin melakukan remission, dia harus melakukan Gesamtverweisung. Apa artinya? Jadi Gesamtverweisung ini artinya hakim ini menunjuk ke arah keseluruhan sistem hukum tertentu. Ya, jadi jika hakim di lex fori menunjuk pengadilan HPI lain dengan menunjuk Gesamtverweisung, ya, dengan Gesamtverweisung ke keseluruhan material dan HPI, maka artinya penunjukan kepada hukum negara lain tersebut ingin dikembalikan kepada hakim yang menunjuk tersebut. Jadi Gesamtverweisung, sang hakim ingin hukum itu kembali kepada dirinya. Nah, beda dengan ini, ketika hakim di Indonesia, ya, dia tidak ingin diselesaikan dengan hukum dia sendiri, artinya lex fori Indonesia menunjuk negara lain, dalam hal ini Singapura, dengan penunjukan Sachnomverweisung atau dengan kata istilah ini internal, ya, maka tidak akan terjadi renvoi, akan diselesaikan dengan HPI Singapura. Jadi penting di sini kemana arah sang hakim menunjuk, apakah dia menunjuk ke arah Gesamtverweisung atau Sachnomverweisung. Jika sang hakim di lex fori ini menunjuk kepada HPI Singapura dengan penunjukan Gesamtverweisung, maka akan terjadi renvoi. Jika lex fori Indonesia menunjuk ke arah HPI Singapura dengan tunjukannya Sachnomverweisung ke arah HPI internal Singapura, maka tidak akan terjadi renvoi, artinya akan diselesaikan dengan HPI Singapura. Jadi ini penting antara Gesamtverweisung dengan Sachnomverweisung untuk diperhatikan. Ya, kemudian yang jenis yang kedua penunjukan adalah transmission, artinya ketika HPI Indonesia menunjuk HPI negara lain, dalam hal ini Arab Saudi, penunjukan ini ke arah Gesamtverweisung, ya, maka penunjukan ke arah Gesamtverweisung kemana? Dia akan mengarahkan misalnya ke arah HPI-nya Amerika Serikat. Nah, ke arah HPI-nya Amerika Serikat, apakah akan berhenti atau akan menunjuk ke arah mana? Jika akan berhenti, maka sang hakim Indonesia harus melakukan penunjukan tersebut, penunjukan Sachnomverweisung, artinya berhenti di HPI-nya Amerika Serikat. Jadi semua ini direkayasa oleh sang hakim kemana, berdasarkan hukum apa suatu peristiwa ini akan diselesaikan untuk kebaikan, untuk keadilan dalam suatu peradilan. Nah, kemudian jadi tadi, ya, remission itu suatu yaitu proses renvoi oleh kaidah HPI asing kembali ke arah lex fori, jadi balik lagi. Karena itu dalam remission penunjukan pertama berlangsung ke kaidah HPI forum, ke arah kaidah HPI asing. Nah, dalam penunjukan kedua akan menunjuk ke arah lex fori,
Ya, jika forum menerima renvoi, jadi jika forum ini menerima renvoi, penunjukan kembali ini akan dianggap sebagai sah non verweisung. Jadi saya akan lihat sini. Pertama, Indonesia menunjuk Singapura, Gesamtverweisung. Kemudian dibalikan ke Indonesia, diterima atau tidak oleh Indonesia. Jika diterima, maka penunjukan ini sah non verweisung. Jika tidak diterima, maka penunjukan ini Gesamtverweisung. Pasti ketika Indonesia menunjuk Singapura, kemudian Singapura menunjuk lagi Indonesia, hakim ya, dalam hal ini hakim menunjuk hukum Singapura dengan Gesamtverweisung, kemudian balik lagi ke Indonesia, tentunya Lex for Indonesia tidak akan menunjuk Gesamtverweisung, tapi tentunya akan sah non verweisung supaya diterima. Kemudian baiklah, dua macam penunjukan tadi perlu kita perhatikan. Penunjukan ke arah kaidah-kaidah hukum internasional yang disebut dengan sah non verweisung, sah non verweisung dari suatu sistem hukum tertentu, atau penunjukan ke arah keseluruhan sistem hukum tertentu yang artinya kaidah-kaidah HPI. Ketika suatu lex fori menunjuk ke arah Gesamtverweisung atau sah non verweisung, ini memiliki dampak yang berbeda. Baiklah, kemudian sejauh manakah kedua istilah di atas relevan dengan berlangsungnya renvoi? Jadi renvoi hanya mungkin mulai dilaksanakan apabila kaidah HPI lex fori menunjuk ke arah suatu sistem hukum asing dalam arti Gesamtverweisung. Jadi jika terjadi renvoi, jika ingin terjadi renvoi, penunjukan kembali, maka sang hakim tersebut harus menunjuk ke arah suatu sistem hukum dalam arti Gesamtverweisung. Ya, karena makna penunjukan tersebut diarahkan kepada API asing yang dianggap relevan dengan perkara yang sedang dihadapi. Nah, kemudian renvoi dilakukan agar perkara dapat diputuskan pengadilan yang dianggap sejalan dengan cara seharusnya perkara itu diadili. Jadi sang hakim di lex forum tersebut menunjuk kembali atau menunjuk lebih lanjut ini. Kenapa? Karena dianggap sejalan dengan cara yang seharusnya perkara itu diadili atau diselesaikan. Jadi pandangan lain beranggapan bahwa dengan bantuan renvoi, dengan adanya renvoi ini diharapkan dapat tercipta keseragaman dalam penyelesaian perkara HPI, meskipun orang menghadapi doktrin-doktrin atau pola penyelesaian perkara HPI yang berbeda-beda di setiap negara. Baik, kemudian poin selanjutnya, penggunaan lembaga renvoi. Jadi hanya dimungkinkan apakah untuk seluruhnya atau tidak. Jadi apabila hakim hendak memberlakukan sistem hukum lain selain lex causae yang seharusnya berlaku, jadi kan Indonesia seharusnya berlaku lex causae Singapura, ya. Tapi karena ingin dibalikan ke Indonesia, maka melakukan renvoi, ya. Kemudian apabila kaidah-kaidah HPI dari lex fori dari sistem hukum asing yang seharusnya berlaku tidak menggunakan titik taut sekunder yang sama. Kemudian penggunaan renvoi ini, ini titik taut sekunder atau primer, Anda harus memahaminya lebih dalam lagi, apa yang sama dan tidak sama tadi yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian apabila fakta-fakta dalam perkara memungkinkan penunjukan kembali atau lebih lanjut oleh kaidah HPI asing kembali ke arah lex fori, remission. Penunjukan yang balik lagi ke arah lex fori itu, lex fori Indonesia menunjuk ke Singapura, kemudian menunjuk lagi lex fori, artinya transmission, atau ke arah sistem hukum ketiga, transmission. Bisa jadi Indonesia menunjuk tadi Arab Saudi menunjuk Amerika Serikat, itu namanya transmission. Kapan menggunakan lembaga renvoi? Doktrin renvoi ini tidak dapat digunakan di semua jenis perkara HPI, ya. Dalam perkara berkaitan dengan transaksi bisnis, setiap tindakan pilihan hukum dalam transaksi seperti itu pasti akan dimaksud sebagai penunjukan ke arah hukum internasional atau sah non verweisung. Artinya jika sudah ada dalam kontrak, tidak mungkin hakim akan menunjuk hukum dia lagi, ya. Misalnya di Indonesia
kontrak berdasarkan hukum Singapura tidak mungkin dilakukan renvoi inginnya disesuaikan dengan hukum Indonesia misalnya, tidak bisa. Nah, kemudian ini ada sedikit catatan bahwasanya anggota masyarakat Eropa menolak renvoi secara tegas dalam penyelesaian perkara HPI dalam bidang kontrak perjanjian. Ya, tentunya dalam perjanjian renvoi tidak bisa dilakukan karena sudah ada pilihan hukumnya. Hal ini dikarenakan hakikat renvoi akan berkontradiksi dengan azas utama dalam hukum kontrak. Ya, hukum kontrak sudah ada hak hukum yang dipilihnya, jadi azasnya akan bertentangan. Kalau kalian perhatikan dalam kontrak ada penyelesaian diselesaikan dengan hukum mana sudah ada pilihan hukumnya. Jadi itulah yang dapat disampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya harap semuanya bisa memahami ini. Kemudian setelah itu jika ada pertanyaan yang lebih detail bisa kita bahas dalam forum berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.